Bisa di-mute dulu semuanya ya. Oke. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda semua. Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Sebelum kita belajar, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Persilakan. Baiklah, terima kasih Bu. Sebelumnya maaf kalau saya on cam Bu karena terkendala jaringan. Baiklah, saya buka doa kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Baik, silakan Bu. Terima kasih, Vira sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu akan ambil absensi dulu ya. Di sini ada 14 partisipan sama Ibu. Berarti ada 3 orang yang nggak bisa hadir. Dan tadi udah ngasih kabar itu katanya lagi terkendala sinyal sehingga tidak bisa masuk ke ruang Zoom. Amalia Putri, ada ya? Hadir Bu. Anissa Yasvenia, hadir Bu. Anissa, hadir Ibu. Ini, hadir Bu. Ira Sapitri, hadir Bu. Mardia Nurman, hadir Bu. Mutiara, hadir Bu. Nagila Mahira, hadir Bu. Sarah, hadir Ibu. Cynthia, hadir Ibu. Tiara, hadir Bu. Aksa, hadir Bu. Wulan. Bu. Oke, sekarang yang itunya udah hadir ya, ada satunya laptopnya ada kendala sinyal ini. Baik. Baiklah, Ananda semua, untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau ngasih tahu dulu ke kalian. Kenapa kita perlu mempelajari tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan? Karena di sekitar kita itu terdapat banyak sekali tumbuhan dan tidak semua tumbuhan itu sama. Kan Ananda tahu kan tumbuhan itu ada yang tumbuhan monokotil, ada yang dikotil, dan setiap tumbuhan itu memiliki jaringan penyusun yang berbeda. Ada yang punya dan ada juga yang tidak. Sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu bagaimana ciri-ciri tumbuhan itu dikatakan sudah dewasa? Saya Bu. Ya, silakan Cynthia. Apa ciri-cirinya Cynthia? Jaringan yang tidak mengalami pembelahan lagi, Bu. Oke, sudah tepat ya jawaban dari Cynthia tadi. Ada yang tahu kenapa jaringan tersebut tidak lagi mengalami pembelahan? Tidak. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baiklah, seiring dengan berjalannya pembelajaran kita hari ini, Ananda semua nantinya akan tahu kenapa jaringan dewasa itu tidak lagi mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan. Oke, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri dan fungsi jaringan meristematis pada tumbuhan. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan ciri-ciri berbagai jenis jaringan permanen atau jaringan dewasa pada tumbuhan. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan fungsi berbagai jenis jaringan permanen atau jaringan dewasa pada tumbuhan. Dan yang keempat, siswa dapat membandingkan struktur sel berbagai jaringan tumbuhan pada gambar yang Ibu berikan nanti. Baiklah, dalam pembelajaran hari ini, Ibu akan melihat bagaimana interaksi kalian dengan teman kelompoknya. Bagaimana nanti teman kelompoknya menilai Ananda. Ini akan Ibu gunakan ya sebagai penilaian ujian akhir semester kalian nanti, sebagai penunjang.
Baik, sekarang kita masuk ke tahap pembelajaran. Hari ini Ibu akan menggunakan metode pembelajaran TPS atau kepanjangannya Thinking, Pairing, and Sharing, di mana nanti Ananda Ibu minta untuk mengerjakan LKPD secara mandiri dengan berpedoman kepada bahan ajar dan sumber lainnya selama 30 menit. Nanti Ibu akan membagi Ananda menjadi beberapa kelompok pada tahap pairing dan dilakukan pada 30 menit juga. Selanjutnya akan ada tahap sharing selama 40 menit. Baik, kita masuk ke tahap pertama yaitu tahap thinking selama 30 menit. Sebelumnya Ibu mau bertanya. Ibu mau bertanya, oke. Udah terlihat share screen Ibu? Sudah, Bu. Ada yang tahu ini bagian mana yang pertumbuhan primer dan bagian mana yang pertumbuhan sekunder? Amalia, Bu. Oke, Amalia, bisa tolong tunjukkan yang mana bagian primer dan sekundernya, Amalia? Baik, Bu. Jadi yang kiri itu bagian yang primer, Bu, dan yang kanan itu sekunder, Bu. Bagus sekali, Amalia. Jawabannya sudah tepat ya. Ada yang tahu nggak kenapa bisa terjadi pertumbuhan primer dan sekunder? Tidak, Bu. Oh, tidak ya. Baiklah, sebelum kita membahas lebih lanjut, Ananda sekalian kan tadi udah Ibu kirimkan kan bahan ajar dan LKPD-nya di WhatsApp grup. Sekarang Ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Silakan dikerjakan LKPD-nya berdasarkan bahan ajar yang sudah Ibu berikan tadi. Baik, Bu. Apa ada yang mengalami kendala? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ananda juga bisa cari dari internet ya, jangan terfokus pada bahan ajar yang Ibu berikan. Kalau nanti nggak ketemu jawaban di LKPD-nya, bisa cari di internet. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Sekarang karena tahap thinkingnya udah habis ya, sudah 30 menit, kita masuk ke tahap pairing, di mana Ibu nanti akan mengelompokkan kalian ya. Coba dengarkan baik-baik ya kelompoknya ya. Ulan dengan Inang, Anissa dengan Mutiara, Kira dengan Tiara, Sarah dengan Cynthia, Mardiah dengan Arsitul, Sarah Triandini dengan Fani, Vini dengan Afsah, Amalia dengan Nakila. Sudah paham Ananda semua? Paham, Bu. Sudah, Bu. Silakan jawabannya diskusikan dengan teman sekelompoknya. Akan Ibu masukkan ke break room-nya ya. Nanti bisa didiskusikan. Setelah itu kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, itu tahap sharing. Mengerti? Mengerti, Bu. Karena sudah 30 menit ya untuk tahap pairing-nya. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap sharing. Ada yang mau menampilkan hasil diskusi kelompoknya terlebih dahulu? Kelompok saya, Ibu. Ya, kepada Fani, boleh. Artinya sangat bersemangat ya, mau tampil. Baik, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Fani sama Sarah mau menyampaikan jawaban LKPD tadi. Untuk nomor 1, dari panah nomor 1 itu tunas apikal terdiri dari meristem apikal. Untuk panah nomor 2 itu kambium vaskular. Untuk panah nomor 3 itu kambium meristem lateral. Untuk panah nomor 4 itu meristem yang akan membentuk akar lateral. Untuk panah nomor 5 itu jawabannya akar lateral. Untuk panah nomor 6 itu meristem apikal akar. Untuk nomor 7 itu rambut akar. Dan untuk nomor 8 itu meristem apikal akar di dekat tudung akar. Untuk nomor 2 dipersilahkan kepada Sarah.
Oke, Ibu dan teman-teman, oke izinkan saya Sarah menjelaskan mengenai macam meristem. Yaitu ada 3 beserta ciri strukturnya. Yang pertama adalah apikal dengan ciri struktur yaitu pemanjang batang dan pemanjangan akar. Dan yang kedua adalah interkalar, yaitu dengan ciri pertambahan panjang ruas batang. Dan yang ketiga adalah lateral dengan ciri struktur batang dan akar akan membesar. Mungkin sekian dari kelompok Sarah dan Fani, Ibu. Terima kasih. Terima kasih ya kelompok Fani dan Sarah. Penyampaiannya sudah bagus dan sudah tepat. Baik. Tadi kan udah disampaikan nih sama Vanessa, sama Sarah. Sekarang Ibu mau minta kepada kelompok Wulan dan Inang untuk menyebutkan di mana letak serta fungsi dari jaringan tersebut. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan jawaban bagian letak dan fungsi dari jaringan yang telah disebutkan oleh teman kita tadi. Pada apikal, lokasinya terletak pada ujung batang utama, ujung lateral, dan ujung akar. Sedangkan interkalar terletak di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah terdiferensiasi. Dan lateral, lokasinya terletak sejajar dengan permukaan batang atau akar. Dan fungsi dari apikal, pertumbuhan primer, menghasilkan daun bunga, dan tunas apikal. Dan fungsi dari interkalar, membentuk meristem rusuk, dan terbentuknya bunga. Dan fungsi dari lateral, pertumbuhan sekunder pada batang maupun akar, dan membentuk lapisan pelindung peridrem. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya penyampaiannya dari Wulan tadi. Sekarang Ibu ada lagi yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Baik, kepada Mardia. Baik, terima kasih, Bu. Mohon maaf sebelumnya, Bu. Saya izin mematikan kamera karena terkendala jaringan dan partner diskusi saya pada saat ini juga berhalangan hadir. Ya, tidak apa-apa. Lanjutkan, Mardia. Baiklah, teman-teman, saya akan menjelaskan tentang modifikasi epidermis. Yang pertama yaitu ada trikoma yang berfungsi untuk mengurangi penguapan, meneruskan rangsangan, mengurangi gangguan dari hewan herbivora, membantu penyebaran biji, membantu penyerbukan bunga, serta membantu perkecambahan biji. Yang kedua ada stomata yang berfungsi untuk tempat pertukaran gas O2 dan CO2 pada proses respirasi dan fotosintesis dan alat pengeluaran uap air pada proses transpirasi. Yang ketiga ada emergensia yang berfungsi untuk melindungi tumbuhan dari serangan predator. Yang keempat ada filamen yang berfungsi untuk menimbun air yang diperolehnya dan mengikat oksigen. Dan yang terakhir ada sel kipas yang berfungsi untuk menyimpan air dan mengurangi penguapan. Sekian dari kelompok saya, Bu. Terima kasih ya Mardia dan kelompoknya yang lagi nggak hadir ya. Karena tadi dia cuman sendirian nih, nggak ada teman. Jadi Ibu minta kepada kelompok ini untuk menyebutkan contoh tanamannya. Tanaman apa aja tadi yang udah disebutin sama dia tadi. Baik, Bu, izin menjawab ya, Bu. Berdasarkan fungsi yang dibacakan oleh Mardia tadi, maka beberapa fungsi tumbuhan, contohnya seperti pada fungsi trikoma, maka fungsinya berfungsi pada tumbuhan daun durian, daun avokat, daun murbei, dan daun waru. Dan untuk fungsi stomata, maka fungsinya berfungsi pada tumbuhan, terdapat pada semua tumbuhan. Sekian dari jawaban saya, Bu. Maaf kalau kurang. Terima kasih. Baik, Bu. Izin melanjutkan penjelasan dari teman saya, Vini. Yaitu yang ketiga ada fungsi emergensia. Contoh tumbuhannya ada
terdapat pada tanaman mawar, tonjolan pada buah kecebung, serta rambut-rambut pada buah rambutan. Yang keempat yaitu ada fungsi filamen, yang contoh tumbuhannya terdapat pada bunga anggrek, dan yang terakhir yaitu fungsi sel kipas, di mana contoh tumbuhannya terdapat pada daun tumbuhan dari famili Ciperaceae. Sekian Bu, terima kasih. Terima kasih kelompok ini dan Afsa. Selanjutnya, ada lagi yang mau tampil? Saya, Bu. Ya, kepada Nakila. Silakan Nakila. Nakila, Ibu minta buat nampilin itu ya, tentang karakteristik dari nomor 3 ya lagi. Oke, baik Bu. Kelompok saya dan juga Amalia akan menjelaskan mengenai beberapa karakteristik dari macam-macam jaringan. Yang pertama itu ada jaringan pelindung. Karakteristiknya itu ada 4. Yang pertama, umumnya tersusun atas lapis sel. Selanjutnya, sel-selnya itu tersusun rapat atas satu sama lain dan nggak ada ruang antar selnya. Yang ketiga, dinding selnya itu memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Yang keempat, sel-selnya memiliki banyak vakuola dan protoplas yang dapat menyimpan berbagai hasil metabolisme. Untuk selanjutnya itu ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim memiliki karakteristik yang pertama tersusun dari sel-sel hidup yang berukuran besar. Yang kedua, bentuk selnya polihedron dengan dinding sel primer. Yang ketiga, memiliki inti sel yang berukuran besar dengan banyak vakuola. Yang keempat, letak selnya tidak terlalu rapat sehingga terdapat ruang antar sel. Selanjutnya, untuk karakteristik jaringan yang lainnya akan dijelaskan oleh rekan sekelompok saya, yaitu Amalia. Oke, baik. Terima kasih, Nala. Mohon izin Ibu dan teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan karakteristik dari jaringan penguat dan jaringan pengangkut. Yang pertama di sini ada jaringan penguat, di mana jaringan penguat ini terdiri atas 2 macam. Yang pertama di sini ada sklerenkim, yang kedua ada kolenkim. Nah, yang bagian sklerenkim di sini karakteristiknya adalah yang pertama tersusun dari sel-sel yang sudah mati, yang kedua sel-sel penyusunnya memiliki dinding yang tebal dari bahan lignin sehingga bersifat kaku dan keras. Yang ketiga, sel-selnya tidak memiliki protoplasma karena merupakan sel mati. Yang keempat, penebalan dinding selnya terjadi secara merata pada seluruh bagian dinding. Nah, yang kedua di sini ada jaringan kolenkim, di mana di sini karakteristiknya yang pertama ada tersusun dari sel-sel yang hidup, yang kedua ukuran dan bentuk sel beragam, ada yang berbentuk prisma pendek atau panjang seperti serat dengan ujung meruncing. Yang ketiga di sini penebalan dinding selnya tidak teratur, hanya memiliki dinding sel primer yang lunak, lentur, dan tidak berlignin. Nah, yang keempat di sini ada isi sel dapat mengandung kloroplas dan tanin. Nah, selanjutnya di sini ada jaringan pengangkut, di mana jaringan pengangkut ini juga terdiri atas 2 macam, yang di sini ada floem dan xilem, di mana untuk floem itu karakteristiknya yaitu memiliki dinding sel yang melintang dan berpori, kemudian juga terdiri atas sel hidup dan sel mati, serta sel hidupnya tidak memiliki inti. Nah, yang kedua di sini ada jaringan xilem, yaitu karakteristiknya memiliki dinding sel yang tebal, selnya bertipe trakeid, kemudian juga di dalam xilem terdapat kandungan lignin. Baik, sekian dari kelompok Amal dan Nala, Bu, dan teman-teman. Terima kasih. Selanjutnya dikembalikan kepada Ibu. Terima kasih kelompok Amalia dan Nakila tadi. Penyampaiannya sudah lengkap ya. Sekarang Ibu minta kepada kelompok Anissa dan Mutiara untuk menyebutkan di mana letak jaringan-jaringan yang telah disebutkan oleh Amalia dan Nakila tadi. Baik, terima kasih Bu, teman-teman. Baiklah, di sini saya Anissa, Yusfinia, dan Mutiara Pertiwi akan menjelaskan tentang di mana letaknya jaringan pelindung dan jaringan parenkim. Untuk jaringan pelindung itu letaknya di permukaan tubuh tumbuhan, sedangkan jaringan parenkim terletak di seluruh bagian tubuh tumbuhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mutiara Pertiwi. Baiklah, selanjutnya jaringan penguat terbagi atas 2, pertama sklerenkim dan kolenkim. Sklerenkim terdapat hanya ditemukan pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan, dan kolenkim terletak lebih tepi dari sklerenkim di bawah epidermis.
Selanjutnya pada pengangkut berbagai atas dua, floem dan silem. Floem terdapat pada batang membentuk berkas di sebelah luar silem, dan silem terletak pada batang membentuk berkas di dalam floem. Baiklah, sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya Ibu minta kepada kelompok Kira dan Tiara untuk menyebutkan fungsi dari jaringan-jaringan tersebut. Baik, terima kasih kepada Bu Mutia atas waktu yang telah diberikan. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil diskusi saya dengan Tiara, yaitu mengenai fungsi jaringan pelindung dan jaringan parenkim. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi jaringan tersebut. Yang pertama, fungsi jaringan pelindung yaitu untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari segala pengaruh luar yang merugikan. Yang kedua itu sebagai tempat terjadinya sekresi getah. Yang ketiga itu berfungsi untuk membatasi penguapan pada tumbuhan. Dan yang terakhir itu sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Sedangkan jaringan parenkim terbagi atas beberapa jaringan yang didasarkan atas fungsinya. Yang pertama itu parenkim yang berfungsi sebagai fotosintesis karena memiliki klorofil. Yang kedua itu parenkim yang mampu menyimpan udara karena memiliki ruang antar sel yang besar. Yang ketiga itu parenkim yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan karena memiliki vakuola yang besar. Dan yang terakhir itu adalah parenkim yang bersifat meristematik karena melakukan pembelahan diri untuk regenerasi parenkim baru. Baiklah, sekian dari saya lanjutkan kepada rekan saya itu Tiara. Kepada Tiara disilakan. Baiklah, sebelumnya mohon maaf apakah suara Tiara terdengar, Bu? Terdengar, Tiara. Silakan dilanjutkan, Tiara. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya tadi yaitu mengenai jaringan penguat dan jaringan pengangkut. Di sini jaringan penguat ada dua, yaitu sklerenkim dan kolenkim. Jaringan sklerenkim berfungsi sebagai penyokong tumbuhan dewasa yang merupakan itu sebagai pelindung. Kemudian jaringan kolenkim itu menyokong dan menguatkan bagian batang, tangkai daun, dan bunga, serta ibu tulang daun pada tumbuhan muda yang sedang dalam pertumbuhan dan juga pada tumbuhan herba. Selanjutnya itu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ada dua, yaitu silem dan floem, yang mana jaringan silem berfungsi mengangkut jaringan silem ialah jaringan pengangkut yang mana berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun. Sedangkan jaringan floem berfungsi mengangkat daun dan mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh bagian tubuh tumbuhan. Baiklah, sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Bagus sekali. Ada kelompoknya yang belum tampil? Saya, Bu. Oke, Cynthia kelompoknya belum tampil ya. Sekarang Cynthia mau nampilin yang mana nih? Yang nomor 1, Bu. Karena yang soal yang lain Cynthia masih ragu jawabannya, Bu. Oke, Cynthia silakan dilanjutkan, Cynthia. Baiklah, saya akan menjelaskan gambar yang pertama. Maaf sebelumnya, Bu, Sarah nggak bisa join karena terkendala jaringan, Bu. Iya, nggak apa-apa. Yang pertama yaitu tunas apikal terdiri dari meristem apikal. Yang kedua, cambium vascular. Yang ketiga, cambium meristem lateral. Yang keempat yaitu meristem yang akan membentuk akar lateral. Yang kelima, akar lateral. Yang keenam, meristem apikal akar. Yang ketujuh, rambut akar. Yang kedelapan, meristem apikal akar di dekat tudung akar. Sekian, terima kasih, Bu. Oke, jadi semua kelompok sudah tampil ya, dan jawaban dari Ananda tadi sudah mengarah ke pembelajaran kita dan sudah sesuai dengan bahan ajar yang sudah Ibu berikan tadi. Oke, sekarang kita bakalan masuk ke materi yang akan Ibu jelaskan ya. Jadi tolong diperhatikan Ibu secara seksama.
Apakah share screen Ibu sudah terlihat? Enggak, Bu. Oke. Sekarang kita akan bahas tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Oke, lanjut. Jenis jaringan pada tumbuhan. Ini ya, jaringan tumbuhan itu ada jaringan meristem dan jaringan permanen. Berdasarkan posisi, ada jaringan apikal, interkalar, dan lateral. Berdasarkan asal-usulnya, ada primer dan sekunder. Pada jaringan primer, berdasarkan fungsinya itu ada 5. Jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan sekretori. Kita akan masuk kepada jaringan meristem pertama. Jaringan meristem atau disebut juga dengan jaringan embrional. Bentar ya. Adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis sehingga pertumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Jaringan meristem berfungsi sebagai jaringan embrionik untuk membentuk sel-sel baru. Sel-sel baru ini nantinya akan terdiferensiasi menjadi jaringan lain. Oke, ciri-cirinya dapat Anda lihat di sini ya, dapat dipelajari lagi nanti Ibu kirimkan PPT-nya kepada Ananda untuk dipelajari. Nah, masuk kita kepada berdasarkan posisinya, ada apikal, interkalar, dan lateral. Oke, meristem apikal. Meristem apikal adalah meristem yang terletak di ujung batang utama, yang lateral, dan ujung akar. Pada apikal ini, pertumbuhannya disebut dengan pertumbuhan primer. Ada 2 teori yang mengatakan tentang teori meristem apikal ini. Pertama ada tunica corpus dan teori histogen. Teori tunica corpus ditemukan oleh Smith. Yang pertama itu ada tunica, merupakan lapisan pinggir yang terdiri atas 1 atau beberapa lapisan yang berukuran relatif kecil. Yang kedua ada corpus, yang merupakan bagian pusat dari titik tumbuh yang terdiri atas sel-sel yang berukuran relatif besar. Pada teori histogen dikemukakan oleh Hans Stein. Teori ini menjelaskan tentang titik tumbuh dibagi menjadi 3 lapis, yaitu dermatogen, yang merupakan lapisan luar yang akan berkembang menjadi epidermis, periblam, merupakan lapisan tengah yang akan berkembang menjadi cortex, dan plerom, yang merupakan lapisan dalam yang akan berkembang menjadi stele atau silinder pusat. Selanjutnya itu ada meristem interkalar. Meristem interkalar adalah meristem yang terletak di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah terdiferensiasi. Contohnya itu ada pangkal ruas batang tumbuhan golongan tumbuh-tumbuhan. Beberapa anggota spesies dari Caryophyllaceae dan Polygonaceae, serta Pakua corcuda atau Equisetum sp. Meristem interkalar menyebabkan ruas batang bertambah panjang dan juga menyebabkan terbentuknya bunga. Jaringan yang terbentuk dari meristem interkalar termasuk jaringan primer. Selanjutnya, meristem lateral. Meristem lateral adalah meristem yang terletak sejajar dengan permukaan batang atau akar. Contohnya adalah cambium gabus atau velogen dan cambium vascular atau cambium pembuluh. Meristem lateral menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang maupun akar, sehingga batang dan akar akan membesar. Aktivitas meristem lateral akan membentuk jaringan sekunder. Dapat kita lihat dari gambar kan, sebagaimana yang telah Anda sebutkan tadi. Pada LKPD tadi juga ada gambar ini kan. Jadi ini adalah jawabannya. Selanjutnya masuk kepada berdasarkan asal-usulnya, itu ada meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer adalah jaringan yang berasal dari perkembangan promeristem. Meristem primer memiliki sel-sel yang berkembang langsung dari sel-sel embrionik yang terdapat di ujung batang dan ujung akar. Meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan vertikal yang mengakibatkan perpanjangan batang dan akar. Meristem sekunder merupakan jaringan yang berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Sel-sel meristem
Sel-sel meristem sekunder berbentuk pipi atau prisma dan memiliki vakuola yang besar di bagian tengahnya. Contohnya yaitu kambium vaskular dan kambium gabus atau kelogen. Ini gambarnya ya. Ini ada gambar pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Dan ini dapat dilihat ya. Ini ada meristem lateral di sini. Ini ada meristem apikal pada akar. Ini ada meristem apikal pada pangkal. Dan ini ada axillary root meristem di sini. Selanjutnya, kita masuk kepada jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan dewasa adalah jaringan yang sudah mengalami diferensiasi menjadi bentuk lain sesuai dengan fungsinya. Dapat dilihat di sini ciri-cirinya ya. Nanti dipahami lagi. Jaringan dewasa ini dibedakan berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada jaringan pelindung, kedua ada jaringan dasar, yang ketiga ada jaringan penyokong, keempat ada jaringan pengangkut, dan kelima ada jaringan sekretori. Jaringan pelindung atau epidermis. Jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti daun, batang, dan akar. Jaringan epidermis berkembang dari protoderm atau umumnya tersusun dari selapis sel. Misalnya pada epidermis atas dan epidermis bawah daun. Ini dapat dilihat ciri-cirinya di sini. Selanjutnya, sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi struktur yang berbeda dengan fungsi yang berbeda pula. Ini disebut dengan derivat epidermis. Ya, dapat dilihat ini ya, ada stomata, trikomata, duri, filamen, sel persik, dan lain sebagainya. Jaringan dasar atau parenkim, yaitu jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi dan fisiologi yang bervariasi. Jaringan parenkim disebut dengan jaringan dasar karena terdapat pada hampir seluruh bagian tumbuhan. Contohnya parenkim palisade yang terdapat di daun dan parenkim penimbun yang terdapat di akar. Ini dapat kita lihat juga ciri-cirinya. Jaringan parenkim berdasarkan fungsinya, itu ada parenkim asimilasi, parenkim penimbun, parenkim air, parenkim udara, parenkim pengangkut, dan parenkim penutup luka. Selanjutnya itu ada jaringan parenkim berdasarkan bentuknya, ada parenkim palisade, parenkim bunga karang, parenkim bintang, dan parenkim lipatan. Ini gambarnya, ini ada parenkim penimbun ya. Ini parenkim udara atau disebut juga dengan aerenkim. Ini parenkim bintang, dapat kita lihat ini bentuknya seperti bintang ya. Dan ini ada parenkim palisade dan parenkim spons. Oke. Masuk selanjutnya itu jaringan penyokong atau penguat. Jaringan penyokong adalah jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Ciri-ciri jaringan penyokong adalah memiliki sel-sel berdinding tebal dan kuat, serta telah mengalami spesialisasi pada sel-selnya. Jaringan penyokong memiliki fungsi, dapat dilihat di sini ya, yaitu menegakkan batang, melindungi embrio biji, dan lain sebagainya. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong ini ada dua, ada kolenkim dan sklerenkim. Dapat dibaca lagi ya di bahan ajarnya, tadi udah dijelasin ini di bahan ajarnya secara lengkap. Nih, ada gambarnya, ini ada tipe angular, tipe lamelar, tipe anular, dan tipe lakunar. Ini pada jaringan kolenkim. Dan ini adalah contoh dari jaringan sklerenkim. Ada pada tumbuhan. Oke, selanjutnya jaringan pengangkut atau jaringan vaskular. Jaringan pengangkut adalah jaringan yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral serta hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut ini terdiri atas filem dan floem. Ini ya dapat kita lihat merupakan gambar dari komponen penyusun filem. Ada sel parenkim filem, trakeid, unsur pembuluh, dan ini floemnya. Dapat dilihat ya. Dan dapat dipahami juga di bahan ajarnya tadi, ini sudah dijelaskan sebaik mungkin di bahan ajarnya. Dan ini merupakan tipe-tipe dari jaringan pengangkut. A dan B adalah
kolateral terbuka ya. A dan D merupakan tipe jaringan kolateral terbuka. C dan D merupakan kolateral tertutup. Dan E dan F merupakan bikolateral terbuka. Selanjutnya itu ada jaringan sekretori. Jaringan sekretori merupakan sekumpulan sel yang berfungsi menghasilkan suatu zat. Jaringan sekretori disebut juga kelenjar internal karena senyawa yang dihasilkan tidak keluar dari tubuh. Pada tumbuhan terdapat struktur sekresi khusus, yaitu berupa sel atau sekelompok sel yang mensekresikan senyawa-senyawa tertentu. Ini dapat dilihat ya, berdasarkan tempat penyimpannya itu ada intraseluler dan ekstraseluler. Ini dapat dilihat, dapat dipelajari lagi, nanti dikirimkan slide PPT-nya. Mungkin sekian dari materi yang akan disampaikan. Ada yang ingin bertanya? Ada, Bu. Oke, Mutiara mau bertanya. Silakan, apa pertanyaannya, Mutiara? Apa beda kambium vaskuler dengan kambium gabus, Bu? Oke, Bu akan jawab langsung ya. Kambium vaskuler merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah di antara pembuluh angkut xilem dan floem. Aktivitas kambium vaskuler ke arah luar akan membentuk floem, dan ke arah dalam dia akan membentuk xilem. Selanjutnya itu ada kambium gabus atau velogen, adalah jaringan kambium yang membentuk lapisan peritem atau pelindung. Aktivitas kambium gabus ke arah luar akan membentuk xilem atau lapisan gabus, dan ke arah dalam akan membentuk veloderem atau korteks sekunder. Gimana, Mutiara? Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh bertanya, Bu. Ya, silakan Vira, mau bertanya apa, Vira? Jadi kan tadi ada pertumbuhan primer dan sekunder kan, Bu? Iya. Adakah faktor yang mempercepat terjadinya kedua pertumbuhan tersebut, Bu? Kalau ada, mungkin bisa dijelaskan, Bu. Atau bisa juga faktor yang menghambat mungkin, Bu, antara kedua pertumbuhan tersebut. Terima kasih. Oke, Vira. Sebelumnya itu tentang, berarti itu masuk kepada pertumbuhan ya, pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Jadi pembahasan itu nanti lebih lanjutnya akan kita bahas di organ tumbuhan dan kultur jaringan. Tapi Ibu bisa jawab nih, kenapa pertumbuhan itu bisa mengalami percepatan gitu. Pada pembelajaran Ibu waktu kuliah ya, waktu itu Ibu ada bahas tentang pertumbuhan pada tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Hal-hal yang dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu mengalami perubahan itu salah satunya dari faktor gen. Ada dari faktor enzimatiknya juga. Ada faktor internal dan faktor eksternalnya gitu. Nanti kita bahas ya di tahap pertemuan selanjutnya. Dan perlu kita ketahui ini suatu pengetahuan yang bagus. Sebenarnya pertumbuhan antara tumbuhan biasa dengan tumbuhan yang telah mengalami kultur jaringan itu bisa mengalami perubahan loh. Seperti pada kultur jaringan, seandainya kita nanti memasukkan enzim lain untuk kita lakukan penelitiannya atau percobaannya. Itu ada enzim apa itu ya? Ibu lupa, ada 2 enzim yang bisa membantu pertumbuhan. Itu tuh nanti dia akan mempercepat pertumbuhan dari tumbuhan tersebut dan juga bisa mempercepat perkembangbiakannya. Misalnya nih ada tumbuhan yang seharusnya dia akan mengalami pertumbuhan bijinya itu setelah 1 bulan gitu. Dia akan berbunga atau menghasilkan buah gitu. Tapi karena dia setelah dikultur, dia bisa lebih cepat gitu penumbuhan bunga dan buahnya. Bisa jadi 2 minggu setelah ditanam, dia sudah menghasilkan buah dan bunga gitu. Bagaimana kira? Oh ya, berarti salah satunya karena hormon juga sama itu tadi enzim ya, Bu. Baik, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Ya, Vira. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak, Bu. Oke, karena nanti Ibu kirimkan link YouTube ke WhatsApp grupnya
untuk Ananda bisa belajar ulang lagi, sekalian sama PPT-nya nanti Ibu kirimkan. Ibu mau nanya nih, menurut Ananda, kelompok siapa nih yang tampilannya paling bagus? Amal dan Ala, Bu. Iya, Bu. Sama Langsung Sarah. dipilih saja, Bu. Kami semua rendah hati, Bu. Oh, rendah hati dan tidak sombong ya, Vira. Kita tahu aja lah siapa yang bagus, Bu. Penampilan semuanya tadi bagus, bagus ya. Tapi pasti ada best of the best dari tampilan hari ini. Dan Ibu memberikan apresiasi kepada kelompok Kira dan Tiara yang sudah menampilkan hasil presentasi, hasil diskusinya tadi. Beri aplaus kepada Kira dan Tiara. Ibu ingin memberikan PR kepada Ananda semua, yaitu membuat makalah tentang fungsi dan struktur dari jaringan tumbuhan yang sudah kita pelajari tadi. Mungkin Ananda bisa menjelaskan lagi lebih rinci tentang fungsi dan struktur jaringan tadi. Ada yang dipertanyakan atau ragu dengan tugasnya? Oke, semuanya Bu, cukup, Bu. Ya, oke. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang organ tumbuhan. Nanti kita akan berbicara tentang akar, daun, batang, dan lain sebagainya. Sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, kepada ketua kelas mohon untuk Maaf, Bu. Terima kasih, Bu. dulu ya. Ibu maaf, Ya. itu dokumentasinya Ibu lupa. Oh iya, terima kasih Nakila sudah mengingatkan Nakila. Mungkin bisa habis doa saja, Bu. Nanti biar saya yang capture. Oke, terima kasih Vira. Nanti dikirimkan ke WhatsApp grupnya ya Vira. Baik, Bu. Oke, silakan pimpin doanya Vira. Baiklah, terima kasih kepada Ibu. Semoga ilmu yang beliau sampaikan bisa kita gunakan atau manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita akhiri saja kelas kita pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, mari kita apa tadi namanya? Dokumentasi. Dokumentasi. Dalam hitungan ketiga semuanya bilang jahe. Oke, 1, 2, tunggu. Coba saya kacau, sorry. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Oke. Ketua.